si Bahar bin Semit biadab, si Recep biadab, si Taufik biadab, itu turunannya orang-orang Yahudi, bukan turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pantas mereka itu turunannya Rasulullah, itu nggak pantas mereka, karena di keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya nggak ada yang akhlak perilakunya seperti si Bahar biadab, si Recep biadab, itu nggak ada yang model-model kayak gitu. Jadi pantas lah mereka itu dibilang turunan orang-orang Yahudi. Memang sifat sikapnya orang Yahudi ya kayak gitu, yang selalu menyombongkan diri, membangga-banggakan diri, yang selalu omongannya selalu kotor, yang nggak bisa dijaga tutur kata lisannya. Jadi apalagi kalau mensiarkan agama Islam ya, dalam dakwah dalam agama Islam penuh dengan kebencian, penuh dengan mencaci maki, itu sifat sikapnya Yahudi kayak gitu, bukan sifat sikapnya turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Makanya itu nggak pantas, mereka itu turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pantas. Mereka emang udah jelas turunannya orang-orang Yahudi, bahkan yang dibawa sama Habib Usman bin Yahya itu antak-antak Belanda yang sudah membawa ke Nusantara Indonesia itu orang-orang Yahudi. Ya seperti si Bahar juga itu orang Yahudi, karena prinsipnya orang Yahudi itu sifat sikapnya kayak gitu, yang omongannya penuh dengan selalu kotor, anjing lah, babi lah, curut lah, belajar di kandang kebo lah, suara jangkrik lah. Apakah itu yang dinamakan ulama sesungguhnya? Bukan, wahai saudaraku, bukan. Itu bukan ulama, itu tukang salon aktif. Tukang salon aktif yang selalu membawa corong, yang andalan ilmu karomannya si Recep biadab. Saudara-saudara, kiai ini tidak benar, saudara. Saudara-saudara, tuh karomannya si Recep tuh. Kalau ente belum tahu, wahai saudaraku, karomannya Recep nggak ada lagi sih kalau bukannya begitu. Akhlak nggak ada, ilmu juga nggak ada. Itu turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada yang namanya gelar habaib, nggak ada. Adanya Syarif, Sayyid, nggak ada gelar habaib. Mereka itu cuma ngarang, mereka itu cuma karangan sendiri, ngarang untuk menipu daya. Ya mungkin ente tahu lah, wahai saudaraku, tahu kan ente Dajjal kan pintar berbahasa ya kemungkinan lah bisa jadi. Apalagi Dajjal kan kerjaannya kan suka menyesatkan umat, suka menyesatkan manusia ya, kayak gitulah. Tapi gue nggak habis pikir yang sebagai jadi budak-budaknya si Bahar biadab, budak-budaknya si Recep biadab itu akal pikiran sehatnya mana ya. Tapi memang banyak juga itu budak-budaknya juga sama aja orang-orang Yahudi juga. Kalau orang-orang pribumi paling sedikit lah, cuma hanya 5%, nggak begitu banyak. Itu pun juga budak-budaknya itu yang orang-orang pribumi Indonesia ya, Nusantara itu yang udah akal pikirannya udah bejat, yang udah nggak berjalan akal pikiran sehatnya. Tapi kebanyakannya orang Yahudi juga, pengikut-pengikutnya. Memang benar biadab yang namanya si Bahar bin Semit itu, memang benar biadab. Emang ya diakuin sih kalau si Bahar emang ya aneh, aku akuin ya, orang sangat pemberani, jagoan, sama siapapun juga berani, sama Bapak Jokowi Presiden berani, sama Bapak Kasat Dudung Jenderal ya berani, sama ulama kita ya berani, sama kiai kita juga berani, sama Allah pun juga berani. Itu yang namanya si Bahar. Iya, jadi enggak seakan-akan itu yang namanya Bahar biadab itu seakan-akan tidak takut yang namanya mempunyai rasa takut dosa, itu enggak. Ya makanya anak sendiri ngomong seperti kayak gini, kalau misalkan si Bahar benar ya, benar sosok ulama sesungguhnya, nggak mungkin anak sendiri ngomong kayak gini belak-belakan. Karena mungkin anak berani ngomong kayak gini, dia emang berani sama siapa aja, sama ulama kita berani, kiai kita berani, sama Presiden Bapak Jokowi berani, sama Jenderal Bapak Kasat Dudung berani, sama Allah pun juga sama aja berani. Ya coba aja wahai saudaraku, dicek lah, diteliti, dipikir dengan secara akal sehat,
Lihat saja ceramahnya Bahar itu, ceramahnya gimana, penuh dengan khurafat, cerita dusta. Katanya bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini emang benar-benar biadab sih Bahar. Terus bisa menghidupkan orang mati yang bangkit dari alam kubur, terus bisa memberi syafaat. Astagfirullahaladzim, yang bisa memberi syafaat ya kalau menurut Ana sendiri itu cuma hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberi syafaat pada umatnya. Itu kelebihannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zamannya para nabi itu, sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa memberi syafaat, cuma hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberi syafaat pada umatnya melalui izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu tidak bisa. Memang penuh dengan khurafat itu ceramahnya si Bahar. Makanya Ana sendiri ngomong kayak gini emang karena Ana berani ngomong kayak gini belak-belakan, emang fakta jelas.